Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan oleh Allah umur. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita dan keluarga umur yang panjang, sehat walafiat di dalam taat ibadah kepada Allah, hidup beriman, mati membawa iman, husnul khatimah. Menyambung daripada pelajaran kita yang telah lewat, ini masih berbicara tentang masalah akibat daripada yang ditimbulkan oleh berbantah atau babuan. Orang langkah tujuh berbantah, babuan, berdebat, diajak. Itu semalam macam-macam sudah akibatnya, bisa menyebabkan timbul kemunafikan. Dan lagi hari ini wa minha al-istikbaru anil haq, sombong daripada kebenaran. Artinya anti taraf, meninggalkan kebenaran. Jadi walaupun ampun orang bujur, tapi kalau sudah orang atuju berbantah, ini biasanya tidak mudah untuk menerima kebenaran itu. Dia berusaha mencari cara bagaimana untuk pendapat dia yang harus diterima, kecuali sudah ada kawal lagi sudah. Tapi itu pun dia kadang mau menerima orang, cumanya kata kawal lagi memanjang puninya. Itu tentu orang pendapat juga itu. Wa karahatuhu, dan bencinya akan kebenaran itu tadi. Wal irsu alal mumarah, dan dia tamak, dia selalu pingin atas berdapat berbantah itu, hendak mengarasi terus jalan kita ini. Orang mendapat tujuh baruan di kampung itu, orang mendapat tujuh. Ada bujurnya orang salah terus. Maka orang langkah ini namun dibawi rapat ngalih benar. Bila ada menurut pendapatnya mulik kubang mengarasi. Orang kan musyawarah mencari mana yang lebih bagus. Ada mau memaksakan kehendak, walaupun seorang aja harus bujur. Hatta inna abghadha syai'in ilal munadir ayyadhara ala lisani khasmihi al-haqqu. Ya Allah, sehingga sesungguhnya yang paling dimarahi, paling ada disukai sesuatu kepada orang yang bermunadharah atau orang yang berbantah, orang yang berdiskusi, yang bahwa apa yang paling ada disukainya ayyadhara ala lisani khasmihi al-haqqu, bahwa nampak atas lidah musuh berdebat tadi oleh kebenaran. Jadi ini paling ada suka sudah kalau berdebat itu nang bujur itu orang kehendaknya ini harus nang bujur. Nah itu paling ada patuju sudah. Kenapa? Artinya kalau nang bujur itu timbul di lidah orang, berarti seorang kalah. Nah intinya ada mau menerima kekalahan itu. Kita masuk orang nang kada mau menerima adalah kekalahan itu tuh orang sombong. Kada mau dipadahalkan rasalah itu ada maunya. Jadi pamarasannya iya, panjikumannya iya, nang bujur iya aja terus. Nah itu orang nang hati juga bantah, kada kawa menerima nang benar dari orang lain. Itu paling ada hati juga. Bahasa kita tuh lagi dapat memberi wan benarnya lawan orang. Nah kalau orang itu benar, anaknya iya benar.
Wa ma orang, kalau kebenaran itu tadi timbul, nampak toharat darah tasyammara bi jahdihi wa inkarihi bi aqsa jahdihi. Ulang. Ini paling pertama dulu, paling benci, paling pada suka kalau kebenaran itu timbul lahir dari mulut musuhnya. Tapi kalau memang ternyata harus timbul juga orangnya. Kayak bayinya tasyammara li jahdihi, berhimmatnya, bersungguh-sungguh untuk mengingkarkannya. Jahdihi wa inkarihi sama aja. Biaqsa juhdihi, dengan sekuat tenaganya. Ya kak ulun misalnya itulah pada tahun haji lah, ulun di paling ada suka kalau haji lah 6 tapi ternyata memang argumennya kuat, dalilnya dasarnya kuat, kada bisa. Lalu memang timbul nak benar itu dari haji lah, ulun ini lalu usaha pula mencari dalil membantah amrul haji lah itu. Tasyammara, asal tasyammara itu menyingsingkan lengan baju. Kalau di dalam luka memang bahari suahya syampir wala tasal dakiran mauti patisian wa ta'ala al-mufid. Bahari haji lah menghafal benar-benar. Contoh salah. Nabihiman wa kadala wa yata'inkanihi fil muqada'ah wal makri wal hilati lidambihi, dan dia berkorban semaksimal mungkin akan gaya ta'imkanihi, yang itu ya semaksimal mungkin tuh, sepenuh kemungkinan fil muqada'ah, pada menipu, wal makri sama aja, wal hilah, dan mencari jalan lidambihi untuk menolak kebenaran itu. Makanya tadi di atas sebelumnya itu munafik iya, kadang mau menerima kebenaran, sombong pulang iya. Karena pun lalu makanya hindari bahwa aduh sakit. Kita tuh misalnya telah ada orang yang membantah pada bab kita, apakah ya sudah diakhiri aja, ingin situ ada usaha lagi disambung, sebab bila kita balas bersambung episodenya itu bersambung panjang. Bila orang itu sudah kita hendak mencari kebenaran inya aja tentang benar, itu harus lagi dikasih. Siapa mah? Jangankan istilah lawan orang di rumah gitu, lawan bini kan, bila sudah kelihatan binanya mengaras, jangan tapi dilawani lagi. Namun dilayani terus bersambung, bapik iblis babaranai apa nantinya, biar aja kaitannya tahu aja, umurnya sudah kada ada lagi tuh hanya tahu umur menangis, kagak dengan beri, itu ya ngejar kai haji itulah, ini yang akan belum jadi habib jar, nampak setelah dia ada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Anak tahu udah haji lah, cuma berlon kayak haji, ada gambarnya. Anak aja biar di rumah, hari hujan kena kehujanan di rumah kok. Gambarnya tuh. Jadi gitulah orang telah kalau sudah katuju bahwa itu semaksimal mungkin menggunakan kemampuannya untuk menolak itu kebenaran. Summa tasirul mumarraf bihi adatan tabi'atan. Kemudian jadilah berbantah itu pada itu orang menjadi kebiasaan dan menjadi tabiat. Mun sudah menjadi kebiasaan karena memang ini sudah dilatih. Lalu akhirnya akan diubah pula. Tapi punya mau dan itu telah belajar tasawuf. Maunya terbuka hidayah insyaallah mau nyampe. Kalau di pernah membakawan orang nang kayak itu, bakawan nang kata juga bahwa maksudnya dia terbangnya kadang mudah menerima kebenaran orang lain.
Jadi sudah menjadi tabiat. Kalau sudah menjadi tabiat, fala yasma'u kalaman ila wa yanfa'isu min tabi'i da'iyatul i'tiraf alaih. Nah, tetap orang yang katuju berdebat, katuju berbantah bahwa ini sudah menjadi adat, menjadi kebiasaan. Tidak bisa lagi ia mendengar akan perkataan, tidak mendengar ia akan perkataan orang lain, melainkan terdorong daripada tabiatnya tadi oleh dorongan. Nah, timbul daripada tabiatnya itu da'iyatul i'tiraf, dorongan ma'iktirat ma'huwal alaihi atasnya. Padahal orang batin Allah tadi kata bahwa kalau menjadi kebiasaan, nah lawan haji lah, haji lah batin timbul aja lagi tu. Wah ini haji lah ini katuju benar tu banyak kira. Tu orang katuju bahwa lah itu. Bah guru apa kita bejar, ini mahir mahwal mahwal. Mahir mahwal tadi. Jangan bujur itu gurunya aja. Lalu bila mendengar dari guru lain, wah guru apa itu ini. Nah itu modelnya. Maka jangan terlalu fanatik. Pun fanatik itu bagus saja, tapi jangan mau pulang. Hatta yaghliba dzalika ala qalbihi, sehingga terbiasa sudah. Menang sudah hatinya kuat. Yang demikian itu atas hatinya. Fi adilatil Quran wal afal syar'i, pada dalil Quran dan lafaz-lafaz syarak. Lalu fayadribal ba'da minha bil ba'di. Nah itu tuh. Maka menjadikan dia akan sebagian daripadanya itu tadi dengan sebagian. Nah coba wal mira'u fi muqabalatil batil mahdurun. Ya sudah dan berbantah pada melawan batil itu dimaafkan, dibutuhkan. Inna naba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah. Wal mirau bi muqabalatil batil mahdurun, itu dilarang. Ya salah udah. Dan berbantah pada melawan batil itu hanya Tuhan yang diberikan oleh Nabi, dilarang oleh Nabi. Apalagi nang salah sholat di garasi. Kenapa? Inna naba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila tarkil mira bil haq alal batil. Karena Nabi menyuruh mensunnahkan itu kan. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya sunnah meninggalkan berbantah dengan yang benar atas nang batil. Seorang itu bujur, orang itu salah, bila orang bahwa ya Nabi yang dilawat lagi. Kayak itu, nah bujur aja, apalagi nyata-nyata seorang salah mengarasi. Nah ini nih maka ini bertentangan pada lawan Rasulullah. Jadi berbantah melawan nang batil aja itu dilarang Nabi. Karena apa? Tidak dalilnya hadis Nabi. Ini pemahaman daripada itu Imam Ghazali itu luar biasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tarakal mira'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rawdatil jannah. Barang siapa meninggalkan berbantah dan ia salah, ninya salah. Nah, lalu diwaluran dah pada lagi. Nah, itu maksudnya meninggalkan berbantah kada menyambung lagi. Karena memang seorang salah. Nah, itu makalah kada mengarasi. Maka Allah maulahkan baginya rumah di sekitar, di pinggiran surga. Artinya kada nang surga di tengah-tengah, kada di kelompok perumahan elit ke tiganya aja. Yang kayak berbeda. Artinya bagus aja. Nah, padahal ini itu salah. Nah, lalu ini salah. Dibantah orang, lalunya meninggalkan. Itu kada mengarasi. Nah, wa man taraka al-mir'a wa huwa muhibbun, barang siapa meninggalkan berbantah dan dia benar, ini ngalihlah. Kalau salah mengalah itu masih penting, tapi kalau orang sudah terbiasa berbantah tetap dia mengarasi. Tapi kalau yang awal ada mengarasi, itu Allah ulangkan rumah dari samping
di pikiran surga. Nah, tapi kalau orang nak benar di luar orang ini sulit untuk mengalah. Nah, lalu kayak apa pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang meninggalkan berbantah bahwa padahal ini benar. Ada lagi mengajukan argumentasi segala macam, berandainya sudah mantara wal miraa wa huwa muqim banallahu lahu baitan fi a'lal jannah, Allah ulangkan baginya rumah di dalam surga yang tinggi, yang tertinggi. Nah itu kelasnya selain jaga ibarat tentukan VIP Allah. Nah ini jadi harap lagi kenapa memang berat orang mengakui itu salah berat. Nah apalagi yang jujur berat benar itu meninggalkan berbantah itu. Oh ya aku jujur. Oh ya bahwa bantah bohong. Nah jadi kayak itu aja adalah. Jadi bila orang setuju bahwa kalau misalnya ada orang mahwal padahal pandangan kita bujur, ampun kita bujur, ada dosa dilawani lagi dah surga Allah Ta'ala ulangkan rumah dalam surga. Nah jadi ingatlah lakian ke binian, kalau bina laki, bina mahwal, binian jangan dibantah lagi, sudah beranai kadang mahir beranai tapi jangan ada mulampau mengalah biar aja sih kadang lawas juga seumur hidup sini aja mengawani masuk ke sini mati surga dia kadang kali daripada buah-buahan pemamai sini baik pun masih ingin pemamai kadang-kadang bina wangi lalu aja menampilin ke bini maaf panah baik pada dayanya sudah. Disitulah pintu surga biar dan bukan lebar bakalah Allah ulangkan kena rumah. Nah di dalam surga yang tinggi kena biarnya nyaman tak biar saja ada tuh tak mau lagi tak mau pintu biar saja kayaknya masuk surga banyak saja hanya coba sebutin pak babinian ini ya pasti pak sudah kalau masuk surga itu pemandu tidak kawin tidak pak. Karena Nabi mengatakan ayat Al-Quran mengatakan lahum biha azwajun, bagi setiap laki-laki itu banyak bininya. Nah, dalam tafsirnya di dalam sawi dalam sawi itu 12.100 jelas. Jadi biar bermuda bermadu 11.999 12.100 ya kurangnya. Kalau biar anak mencucu bayi melatih itu tapi boleh aja pak. Kada apa-apa belum ada saling juga. Malah mengkau biar kalau biarnya seorang lebih niatnya seorang boleh ke rumah memandang begini nih lah ke rumah. Nah boleh lagi biar hendaklah. Namun jadi dulu tadi yang menurut mencariakan atau biar seorang kadang mencari kita bersama-sama lawan siapa biar hendak. Wah dasar hati beda dari bujur itu. Bahannya sudah dari mulut cukong itu. Amun pulang di mulut balik pertanyaan. Amun umpama bini pian ada nak kaya itu telah nak hadir di kira-kira 1 juta kadang. Ada bani bersuara bini ada. Timbul ke rumah. Kamu jangan coba-coba menjadi guru tadi. Ya ada juga kayak itu. Ayo pun biar hantar banyak aja tinggal tunjuk aja, sisa aja tunjuk ditatap. Nah jadi kan jangankan tujuh bahwa lagi bini paling mulai paling bawah, paling keluarga dan paling halus ya kalau di rumah saudara. Nah itu jangan tapi bahwa mengalah aja biarpun bujur nah pahalanya benar. Coba babinian saja ulun mendapat lelakian yang egois sebenarnya babinian apa itu nak babini dia harus dia mentang-mentang boleh ampat. Nah cuma dari pertanyaan ulun lah timbul di hati ulun pertanyaan nih, kira-kira babinian lelakian kah nak egois babinian kah? Kenapa? Sebab tadi kan kada memberiakan kalau memang haknya
Nah, kada memberi apa itu termasuk egois kan? Karena memang boleh kan. Nah, itu tuh. Jadi bingung juga tuh. Daripada berbual ya Allah, bini mabok, katanya nampak tataman bina anak berbini itu, bina mabokan daripada berbual, ada usaha gitu kepada, jangan sebabkan kesucian dan naik ke bawah. Waqad sawwallahu ta'ala baina man ibtala 'ala Allahi kadiban wa baina man kadzdzaba bil haqq. Nah, ujar Imam Ghazali supaya jangan sampai tegak lah, sampai nama mantok sigar, mata apalagi pembinian dalam sampai nama mantok mendengar kisah anak kayak sigar betul, sebab lakinya pindah anak pembini aku mau sigar lagi apa sigar topik atau tak. Waqad sawwallahu ta'ala baina man ibtala 'ala Allahi kadiban wa baina man kadzdzaba bil haqq. Sungguh telah menyamakan oleh Allah Ta'ala, sama perbandingannya dengan orang yang mengada-ada atas Allah Ta'ala akan kebohongan, mengada-ada Allah Ta'ala. Wa baina man kadzdzaba bil haqq, dan di antara orang yang mendustakan dengan kebenaran. Faqala ta'ala, dalilnya wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bil haqq lamma ja'ahu. Siapakah yang terlebih zalim daripada orang yang mengada-ada atas Allah Ta'ala akan bohong, dusta. Nah, misalnya ada orang mengada-ada, nah Allah Ta'ala lebih sibini, ada orang yang itu, ada mendapat anak. Nah, jadi ini kan mengada-ada atas Allah Ta'ala, ini sudah zalim luar biasa. Au kadzdzaba bil haqq, atau orang yang zalim terdapat dan mendustakan dengan kebenaran itu sama. Lamma ja'ahu, manakala kebenaran itu datang akan dia. Nah, tadi orang yang berdebat tadi sudah tahu pun orang benar, tapi tetap membuang, tetap mengaras, tetap memujurakan seorang. Itu sama halnya dengan menolak kebenaran, kadzdzaba bil haqq, mendustakan dengan kebenaran. Itu sama lawan orang yang musyrik, yang iftara 'ala Allahi kadiban. Nah, jadi luar biasa dalam pemahaman Imam Ghazali. Kita harus sampai ke situ pemahaman. Wa qala ta'ala, faman adlamu mimman kadzdzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bis-sidqi idja'a. Mirip sama di atas ya Allah. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan atas Allah Ta'ala dan mendustakan dengan kebenaran pada ketika kebenaran itu datang. Jadi ulang akan tujuh bahwa dan berdebat terutama tadi itu masalah artinya benar dan salah itu tadi yang berdebat tadi. Kalau nang di rumah lagi itu bakal lagi terbiasa aja, bakal lagi mandir. Wa minha, dan setengah daripadanya, artinya setengah daripada yang ditimbulkan daripada perbantahan itu, orang yang ketujuh berbantah itu riya. Wa mulahadatul khalqi, dan memperhatikan pandangan, artinya memperhatikan makhluk adalah wa mulahadatul khalqi, memperhatikan dan memandang makhluk ini, maksudnya itu mencari-cari kata apa namanya kekurangan dan kesalahan orang itu. Nah, lebih batas saya kata diminum lagi kopi ini. Tidak lain pada minum biasa-biasa. Jadi riya wa mulahadatul khalqi, memperhatikan pandangan makhluk, itu adalah itu mulahadatul khalqi. Wal juhdu bistimalati qulubihim, dan bagi
menarik hati manusia, wasarfi wujuhim dan memalingkan muka mereka. Maksudnya ria itu artinya apa? Mulahadatul khalqi, artinya meminta perhatian lawan makhluk, cara bahasanya adalah, dan ulang bahimah supaya menarik hati orang katuju lawannya, lawan ulang wasarfi wujuhim dan memalingkan muka, artinya nang asal dari orang lain supaya kesawaran. Itu orang ria. Namun orang ikhlas, orang ma'itihi kah, orang memuliakan kah, orang katuju kah, kadakah biasa inya kada lawan manusia, urusannya beribadah itu urusannya lawan Allah. Tetapi orang lihat itunya bujur-bujur, artinya apa? Hendak supaya mendapat perhatian daripada orang lain, hendak supaya apa? Orang hatinya lawaninya, supaya lawaninya ini orang barataan ingkipun. Warniyahu wada'ul rukun. Ria itu adalah penyakit nang bandal atau nang sulit. Alladzi yang adalah itu ria yad'u ila akbaril kabair, nang membawa kepada sebesar-besar dosa besar. Kama saya di kitab ria lagi akan datang pembicaraannya di dalam bab masalah kitab ria, kaitan itu masalah ria wujud itu. Ya kalau ini kan masih rukul ibadah, kalau ini nang ria ini mah rukul muhlikat. Dan ada pujian. Wal munadhiru la yasidu illa dhuhura indal khalqi. Orang nang katuju babantah, nang bahuan pendapat, nang berdiskusi, tidak ada tujuan kecuali hanya supaya zahir di sisi makhluk, hanya supaya nampak viral. Itu aja. Wa illa qa'al sinatihim bisana alaihi, dan mutlak maksudnya total maknanya itu lepas, artinya orang nampak lidah makhluk memuji atasnya, orang banyak memuji. Lepas artinya kadang lagi orang memuji berataan, itu kehendaknya itu. Jangan apa? Itu kan maknanya, dan melepaskan lidah mereka dengan memuji atasnya, bebas memuji itu. Karena apa? Karena nampak tadi kebenaran menurutnya, itu tujuannya. Tapi ya karena tujuannya itu karena bagus, Allah akan memberikan justru yang terbalik. Orang yang pindah ada hendak dipuji-puji, dipunang dipuji, itu Allah Ta'ala berbuat. Fahadihi asru khilalin min ummahatil bawasil batinah. Maka ini yang aku sebutkan adalah 10 kecederaan daripada ibu-ibunya enam kejahatan nang batinah. Siwa ma yantafiqu li ghairil mutamasikin minhum, selain nang berbetulan bagi sesuatu, bagi yang lain nang berpegang daripada mereka, minal hisab daripada al-mu'addi ila dharbi, daripada perbantahan yang membawa kepada memukul, walakni menampar, watamsikisya merobek pakaian, itu bisa enak. Karena bahasa syarikat ibu menampili, merapit pakaian, artinya menghapus nanti serapit. Wal akhdi bil lihat, itu orang Arab biasanya itulah, dan menarik di dicampur, dipegang, wasab bil walidain, dan mencela ibu bapaknya. Itu bisa karena terjadi lantaran dari perdebatan tadi. Wasab bil asatidin, ini dan mencela guru-guru, macam-macam guru-guru difitnah, dihina, para habaib dia. Wal kadhis sarih, dan terang-terangan menuduh. Kadang itu menuduh nang terang-terangan, padahal nang kadang itu bohong lah, tapi dituduhnya terang-terangan. Wah ini kubur palsu, jadi hancur. Dia tak bohong juga, nama hancur.
Fa inna ulaika, karena sesungguhnya mereka itu laisa ma'dudin fi zumratin nas al-mu'tabidin. Karena mereka itulah bukan termasuk atau kada terbilang pada golongan manusia yang terpandang. Jadi orang-orang yang katuju bahwa itu kada termasuk. Laisu ma'dudin, tidak terbilang fi zumratin nas, di dalam golongan manusia al-mu'tabarin yang terpandang. Wa innamal a'abiru wal muqtada, hanya saja orang-orang besar, orang-orang yang berakal minhum daripada manusia itu, walladzina yanfaquna hadhihi hisab. Tidak terlepas daripada ini perkara naksa puluh. Angkat yaslamu wa'duhum an waqtiha ma'amana wa zahirul inhitar anhu. Iya, na'am ya. Terkadang selamat sebagian mereka dari sebagiannya beserta orang yang zahir inhitar, turun anhu daripadanya, atau zahirul irtifaq, atau zahir yang terangkat atasnya, wa ba'idun an baladihi, atau ia jauh daripada kampungnya, wa asbabi ma'isyatihi, dan sebab kehidupannya. Tapi wala yanfa'u ahadun minhum anhu ma'ashkalihil muqarinina lahu fid darajah. Tidak lepas salah seorang daripada mereka itu beserta naksa apa aja kita selimparnya adalah ashkalihim al-muqarinin, dan menyertai lahu fid darajah. Summa yatasyakabu. Ini panjangnya lah, yang mana jawab sudah. Lihat sini dulu. Nah jadi memang kalau orang sudah terbiasa atau